Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Rahmatil Fatih dengan NIM 22051204065. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum subnetting. Sebelum kita mulai praktikum, di sini saya akan membahas tentang pengertian subnetting terlebih dahulu. Subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subjaringan. Subnetting hanya dilakukan pada alamat IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa jaringan tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap jaringan tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagai host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan dari subnetting adalah mengefisienkan pengalamatan. Seperti contoh, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, jika kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas jaringan atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mengirimkan satu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu jaringan. Subnet perhitungan. Pada perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara biner yang relatif lambat dan cara khusus menggunakan label yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar pada 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah IP, dan IP yang dipakai, blok subnet atau jaringan, dan siaran. Seperti contoh pada gambar ini. Di sini terdapat net ID lama dan host ID lama. Di sini host ID dipecah menjadi subnet ID dan host ID, sehingga host ID menjadi lebih kecil dan pada net ID baru menjadi lebih besar. Selanjutnya kita akan beralih pada percobaan. Pada percobaan ini kita akan menyertakan dua subnet, yaitu lab 1 yang berisi IP 192.168.1.0 sampai 26 dan lab 2 dengan IP 192.168.1.64 sampai 26. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti yang terlihat pada gambar di sini. Pada gambar ini kita memiliki satu router dengan dua switch, yaitu lab 1 dan lab 2. Dan masing-masing lab atau switch memiliki 3 PC. Di sini kita akan melakukan simulasi dengan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu dengan PC 1, PC 2, dan PC 3-nya menggunakan gateway, namun PC 3 dengan PC 4-nya menggunakan gateway, namun PC 3, PC 5, dan PC 6-nya tanpa menggunakan gateway. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, membuat simulasi jaringan seperti gambar yang tadi, dan termasuk setting IP, gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Di sini saya sudah membuat simulasi jaringan dengan satu router dan dua switch, dengan masing-masing switch memiliki 3 PC, yaitu dengan switch 1 sebagai lab 1 dan switch 2 sebagai lab 2. Pada PC 1 dari lab 1 yaitu memiliki IP dengan 192.168.1.1 dan netmask 255.255.255.192 dan memiliki gateway 192.168.1.62. Selanjutnya pada PC 2 pada lab 1 yaitu memiliki IP 192.168.1.2 dengan netmask 192 dan gateway 192.168.1.62. Selanjutnya yaitu pada PC 3. Pada PC 3 ini memiliki IP 192.168.1.3 dan subnetmask seperti berikut. Dan pada PC 3 ini tidak memiliki gateway.
Selanjutnya yaitu pada lab 2. Pada lab 2 ini terdapat PC 4 yaitu memiliki IP 192.168.1.65 dan subnet mesh seperti berikut. Dan pada PC 4 ini memiliki gateway 192.168.1.126. Selanjutnya pada PC 5 yaitu memiliki IP 192.168.1.66 dan subnet mask seperti berikut. Pada PC 5 ini tidak memiliki gateway. Pada PC 6 yaitu memiliki IP 192.168.1.67 dan subnet mask seperti berikut. Pada PC 6 ini tidak memiliki gateway. Dan kenapa pada PC 4 ini 65? Karena networknya dimulai dari 64. Setelah itu router. Di sini fast Ethernet 0 yang tersambung pada switch 1 kita isi dengan IP 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan port seharusnya ini kita harus on-kan. Dan pada fast Ethernet 1 ini yang menyambung pada lab 2 yang memiliki IP 192.168.1.126 dan subnet mask seperti berikut. Dan pada fast Ethernet 1 ini harus on juga. Kita on-kan. Setelah itu kita lanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter, event, list ke IP v4 ICMP. Kita beralih pada mode simulation. Pada mode simulation ini, edit filter yaitu kita pastikan hanya yang tercentang hanya ICMP saja. Di sini sudah tercentang ICMP. Lalu kita coba skenario yang pertama, yaitu kirimkan paket sampel PDU dari PC 1 ke PC 3. Lalu amati jalannya PDU ke PDU ICMP-nya. Kita coba kirimkan sampel PDU dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 dikirim ke switch, lalu dari switch ke PC 3, dan dari PC 3 dikembalikan pada switch, lalu dikirim kembali ke PC 1. Pada skenario yang pertama ini telah berhasil karena komunikasinya dua arah. Lalu kita lanjutkan pada skenario yang kedua, yaitu kirimkan paket sampel PDU dari PC 1 ke PC 4. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Sebelum itu kita hapus dulu skenario yang pertama. Lalu kita coba kirimkan sampel PDU dari PC 1 ke PC 4. Di sini dari PC 1 akan dikirim ke switch, dan switch akan mencari. Jika tidak ditemukan IP yang sesuai, maka dari switch akan dari ke router. Pada router ini akan mencari IP yang sesuai, yaitu pada switch 2. Pada switch 2 ini ditemukan IP yang sesuai, yaitu pada PC 4 dan terkirim dari PC 4. Dari PC 4 ini akan dikembalikan ke switch, lalu dari switch 2 ini ke router, dan ke switch 1. Setelah itu dikembalikan ke PC 1. Pada skenario yang kedua ini, komunikasinya berhasil karena komunikasinya dua arah. Kenapa berhasil? Karena pada PC 4 ini
memiliki gateway. Selanjutnya, yaitu skenario yang ketiga. Kirimkan paket sampel PDU dari PC2 ke PC5, lalu amati jalannya PDU isi MP-nya. Sebelum itu kita hapus skenario. Di sini kita akan coba mengirim paket PDU dari PC2 ke PC5. PC2 akan mengirimkan ke switch 1, lalu dari switch akan ke router, dan ke switch 2, lalu ke PC5. Di sini tidak berhasil. Di sini muncul tanda silang karena pada PC5 ini tidak memiliki gateway. Jadi komunikasi tidak berhasil karena tidak bersifat dua arah. Jadi pada skenario yang ketiga ini gagal. Selanjutnya kita akan mencoba pada skenario yang keempat, yaitu kirimkan paket sampel PDU dari PC3 ke PC6, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Di sini kita hapus dahulu skenario yang ketiga. Lalu kita coba skenario yang keempat, yaitu dari PC3 ke PC6. Nah, pada skenario yang keempat ini tidak berhasil karena kedua PC, yaitu PC3 dan PC6 tidak mempunyai gateway. Jadi, tidak bersifat komunikasi dua arah. Jadi, pada skenario yang keempat, yaitu tidak komplit atau tidak bisa. Setelah itu, pada langkah selanjutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Dengan format perintah tracing, yaitu tracer IP tujuan. Misal dari PC1 ke PC4, yaitu tracer 192.168.1.65. Di sini kita akan mencoba dari kita kembali ke mode real time dahulu. Di sini kita akan mencoba tracing dari PC1 ke PC3. Yaitu kita klik PC1, command prompt, lalu tracer IP dari PC3, yaitu 192.168.1.3. Kita enter. Nah, di sini akan langsung ketemu IP dari PC3. Selanjutnya kita akan coba tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati hasil penelusuran routernya. Di sini kita akan coba dari PC1 ke PC4. Kita ketikkan tracer IP dari PC4, yaitu 192.168.1.65. Di sini tracing dari PC1 ke PC4 dialihkan ke gateway-nya dahulu, lalu IP dari PC4. Di sini sudah ketemu. Berarti trace-nya komplit. Setelah itu kita akan coba tracing selanjutnya, yaitu dari PC2 ke PC5. Dari PC2 ke PC5 ini command prompt tracer IP dari PC5, yaitu 192.168.1.65.
1.66. Nah, di sini dialihkan ke gateway dahulu, lalu di sini tidak akan ketemu atau tidak berhasil. Akan muncul route request timeout karena pada PC 5 itu tidak mempunyai gateway, jadi tidak akan ketemu. Kita tunggu, nanti akan terus memunculkan request timeout terus sampai bawah. Jadi tracing pada PC 2 ke PC 5 tidak berhasil. Lalu kita coba tracing yang selanjutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 6. Dari PC 3 ke PC 6. Resort IP dari PC 6 yaitu 192.168.1.67. Nah, pada PC 3 ke PC 6 ini tidak akan berhasil dan akan memunculkan request timeout seperti ini. Itu berarti tracing pada PC 3 dan PC 6 ini tidak berhasil. Karena PC 3 dan PC 6 sama-sama tidak memiliki gateway. Dan itu tadi adalah praktikum dari subnetting. Saya akhiri penjelasan praktikum subnetting. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang penjelasan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.